Pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan difference order yang paling tinggi. Difference order model-model ekonomi dalam bab ini melibatkan persamaan difference atau difference equation yang menghubungkan PT dan PT1 sama lain. Bila nilai P dalam suatu periode dapat menentukan secara unik nilai P dalam periode berikutnya, jalur waktu P seluruhnya akan dapat ditentukan begitu nilai awal P0 ditetapkan. Namun, mungkin saja terjadi bahwa nilai variabel ekonomi dalam periode T tergantung tidak hanya pada YT1 tetapi juga pada YT2. Situasi seperti ini akan menimbulkan persamaan difference order kedua. Secara tegas dikatakan persamaan difference order kedua ini atau second order difference equation adalah persamaan yang melibatkan ekspresi dt kuadrat YT pada perubahan kedua YT yang disebut dengan difference kedua atau second difference YT, tetapi tidak berisi difference order yang lebih tinggi dari dua. Simbol perubahan kedua ini yaitu pasangan waktu diskret dari simbol YD kuadrat dan DT kuadrat merupakan suatu instruksi untuk mengambil difference kedua. Baiklah, misalkan dari fungsi dari kedua YT ini sama dengan fungsi T sama dengan perubahan dari Y T tambah 1 dikurang YT sama dengan YT tambah 2 dikurang YT tambah 1 dikurang YT tambah 1 dikurang Y1 sama dengan YT tambah 2 dikurang 2YT tambah 1 tambah Y1. Jadi, difference kedua dari YT ini ditransformasikan ke dalam jumlah suku-suku yang melibatkan dua periode. Waktu yang hambatan atau time lag karena ekspresi dari perubahan kedua YT dan perubahan YT cukup sulit untuk dipakai. Kita akan mendefinisikan kembali persamaan difference order kedua sebagai persamaan yang melibatkan dua periode waktu yang lambat dan meninggalkan perumusan hukum persamaan order yang lebih tinggi pada bagian 18,4 ini untuk menjaga agar lingkup diskusi dapat diatur. Dalam bab ini, kita akan menyelesaikan persamaan difference linear dengan koefisien konstanta. Namun, baik suku konstanta maupun berbagai suku variabel akan dibahas berikut ini, yaitu persamaan difference. Nggak ada pulsa, nggak bisa SMS. Apa? Ingat siapa yang panggil? Dengan Udah ngomong ini. koefisien Oh iya, terus dari konstanta. Suatu variasi dalam persamaan difference order kedua ini yang sederhanakan dalam berbentuk YT tambah 2 ditambah A1 YT tambah 1 ditambah A2 YT sama dengan 9. Anda akan mengenali persamaan ini sebagai linear non-homogen dan dengan koefisien konstanta yaitu A1 ditambah A2 serta suku konstanta C. Jadi untuk penyelesaian khususnya yaitu seperti sebelumnya, penyelesaian dari yang diperkirakan akan mempunyai dua komponen. Penyelesaian khusus YP yang menggambarkan tingkat equilibrium intemporal dari Y dan fungsi
komplementer YC yang menyatakan penyimpangan dan equilibrium untuk setiap periode waktu. Penyelesaian khusus yang didefinisikan sebagai setiap penyelesaian persamaan yang lengkap kadang-kadang dapat diperoleh cukup dengan mencoba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan K, dengan mensubstitusikan nilai konstanta Y ini ke dalam yang kita dapatkan. Misalkan dari K tambah A1, K ditambah A2, K sama dengan C, dan bisa juga K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2. Jadi jadi selama 1 ditambah A1 ditambah A2 nya tidak sama dengan 0, dan kalau kita integral khususkannya, integral khusus akan mendapatkan YP sama dengan K sama dengan C 1 ditambah A1 ditambah A2 dalam kurung yaitu A1 ditambah A2 tidak sama dengan min 1. Seperti itu. Dan kita cobakan untuk contoh pertama. Dalam carilah penyelesaian khusus dari YT tambah 2 min 3 YT T tambah 1 ditambah 4 YT sama dengan 6, dan A1 nya itu sama dengan min 3, kalau A2 nya sama dengan 4 dan C nya sama dengan 6. Karena A1 tambah A2 nya itu tidak sama dengan min 1, penyelesaian khusus ini dapat kita peroleh sebagai berikut. Dan kita mendapatkan YP sama dengan 6 per 1 dikurang 3 ditambah 4 sama dengan 3. Dalam kasus A1 tambah A2 ini sama dengan min 1. Penyelesaian percobaan dari trivial solution YT-nya sama dengan K akan gagal, dan kita harus mencoba YT sama dengan KT dengan mensubstitusikan yang terakhir ini ke dalam bentuk yang tadi, dan mengingat bahwa sekarang kita mempunyai YT ini, YT tambah 1 ini sama dengan K, T sama dengan C. YT KT tambah ditambah 1. Yang tadi itu yaitu tentang YT ditambah 1 sama dengan K dalam kurung T tambah 1 dan YT tambah 2 sama dengan K T tambah 2. Jadi kita akan memperoleh dari K T tambah 2 ditambah A1 K T tambah 1 ditambah A2 KT sama dengan C, dan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2 T tambah A1 tambah 2 sama dengan C per A1 tambah 2. Karena A1 dan ditambah A2 nya sama dengan min 1, jadi maka kita akan memperoleh YP sama dengan KT sama dengan C A1 ditambah 2T. Dalam kasus ini A1 ditambah A2 nya sama dengan min 1, A1 tidak sama dengan min 2. Gitu. Baiklah, kita masuk lagi contoh yang keduanya. Contoh yang kedua adalah carilah penyelesaian dari kasus ini, yaitu YT tambah 2 ditambah YT tambah 1 dikurang YT sama dengan 12. Kalau untuk mencari A1 nya sama dengan 1, kalau A1 nya adalah 1 dan A2 nya sama dengan min 2.
dan untuk C-nya sama dengan 12, jelas. Jadi kita akan mendapatkan YP sama dengan 12 per 1 tambah 2 sama dengan 4T. Penyelesaian kasus ini menggambarkan equilibrium yang bergerak atau moving equilibrium. Jika misalkan A1 ditambah A2-nya, jika A1 tambah A2-nya sama dengan min 1, tetapi pada waktu yang sama A1-nya sama dengan min 2, yaitu jika A1-nya sama dengan min 2 dan A2-nya sama dengan 1, maka kita bisa menerapkan penyelesaian percobaan dari bentuk YT sama dengan KT kuadrat yang menyatakan YT1 sama dengan K dalam kurung T tambah 1 kuadrat dan seterusnya. Setelahnya penyelesaian khusus ini berubah menjadi YP sama dengan K T kuadrat sama dengan C per 2 T kuadrat. Jadi dari kasus ini A1-nya sama dengan min 2, A2-nya sama dengan 1. Namun karena rumus ini digunakan hanya untuk kasus tunggal dari persamaan diferen YT tambah 2 dikurang YT sama dengan C, digunakan agak terbatas, yaitu YT tambah 2 min 2YT tambah 1 ditambah YT sama dengan C. Ini kegunaannya agak terbatas. Baiklah, kita masuk lagi fungsi dari komplementer. Jadi untuk mendapatkan fungsi dari komplementer ini kita harus memusatkan perhatian pada persamaan yang disederhanakan atau reduced equation, yaitu YT tambah 2 ditambah A1 YT tambah 1 YT sama dengan 0. Jadi pengalaman ini kita persamakan diferen order pertama ini telah mengajarkan bahwa ekspresi ABT ini memainkan peranan utama dalam menyelesaikan umum atas persamaan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita coba penyelesaian bentuk YT-nya. Bentuk dari YT ini sama dengan AB pangkat T, yang secara alami menyatakan bahwa YT tambah 1 sama dengan AB T tambah 1 dan seterusnya. Sekarang merupakan tugas kita untuk menentukan nilai A dan B. Yang pertama kita harus mensubstitusikan penyelesaian percobaan ke dalam persamaannya menjadi A B T tambah 2 tambah A1 AB T tambah 1 ditambah A2 A B T sama dengan 0. Atau sesudah mencoret faktor ini, maka yang tak nolnya AB pangkat T. Jadi B kuadrat ditambah A1B ditambah A2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini yaitu persamaan karakteristik yang dapat dibandingkan dengan memiliki dua akar karakteristik, yaitu B1 dan B2. A min kayak rumus biasa, rumus ABC, 1 ditambah kurang akar dari A 1 kuadrat dikurang 4A2 per 2. Jadi yang masing-masing ini penyelesaian ABT ini dalam kenyataannya B1 dan B2 ini keduanya akan muncul dengan penyelesaian umum dari persamaan diferens yang homogen, karena seperti dalam kasus persamaan diferensial ini, menyelesaikan umum ini harus terdiri dari dua bagian yang bebas secara linear atau linearly independent. Masing-masing dapat konstanta arbiter per pengaliannya sendiri. Tiga situasi mungkin dapat dijumpai dalam hubungan dengan akar karakteristik, tergantung pada ekspresi akar kuadrat dalam mendapatkan serupa dan analisis persamaan diferens orde kedua dalam bagian ini. Mari kita masuk lagi contohnya. Contohnya yang ketiga.
Carilah penyelesaian YT-nya. YT tambah 2 ditambah YT tambah 1 dikurang 2Y T sama dengan 12. Jadi persamaan ini koefisiennya, maka A-nya sama dengan 1 sama dengan 1. A1-nya sama dengan 1, maaf. Dan A2-nya sama dengan min 2. Akar karakteristik dapat diperoleh dalam bentuk B1-nya B1 dan B2-nya sama dengan 1 dan min 2. Jadi B1-nya sama dengan 1 dan B2 sama dengan min 2. Jadi fungsi dari komplementernya yaitu YC sama dengan A1 1T ditambah A2 min 2 T sama dengan A1 tambah A2 min 2T. Karena dalam contoh yang kedua ini penyelesaiannya khusus dari persamaan diferensi yang diberikan telah diperoleh berupa YP-nya sama dengan 4T. Maka kita akan menuliskan penyelesaian umumnya YT sama dengan YC tambah YP sama dengan A1 ditambah A2 min 2T ditambah 4. Jadi masih ada dua konstanta arbiter A1 dengan A2-nya yang akan dipastikan. Untuk menyelesaikan ini diperlukan dua kondisi awal. Misalkan kita diberikan Y0-nya sama dengan 4 dan YT-nya sama dengan 5. Jadi dengan menetapkan T sama dengan 0-nya dan T sama dengan 1-nya berturut-turut dan menyelesaikan umum kita dapatkan. Dan mari kita dapatkan yaitu Y0-nya sama dengan A1 ditambah A2 dan Y1-nya sama dengan A1 dikurang A2 ditambah 4. Maka yang ini akan menghasilkan 4 berdasarkan kondisi awal pertama. Sedangkan ini sama dengan 5 berdasarkan kondisi awal kedua. Jadi konstanta arbiternya dapat dipastikan adalah A1-nya sama dengan 3 dan A2-nya sama dengan 1. Penyelesaian definit ini atau yang pasti akhirnya dapat ditulis dengan YT sama dengan 3 ditambah min 2T tambah 4T. Jadi kasus yang pertama tadi kan tentang kasus akar real yang berbeda. Kalau ini adalah kasus dua akar real yang berulang. Jadi bila A kuadrat 1 sama dengan 4A2, akar kuadrat dalam ini akan hilang dan akar karakteristiknya akan berulang. Kayak gini, misalkan B-nya B sama dengan B1 sama dengan B2 dalam tutup kurung min A1 per 2. Jadi sekarang jika kita nyatakan fungsi komplementernya dalam bentuk ini, maka dua komponen akan diringkas ke dalam satu suku, yaitu A1 BT1 tambah A2 B21 sama dengan dalam kurung A1 tambah A2 tutup kurung BT sama dengan A3 BT. Jadi ini tidak akan berhasil karena sekarang kita kekurangan satu konstanta. Untuk menyediakan komponen yang hilang, yang kita ingat kembali akan merupakan suku dari A3 BT yang bebas secara linear. Cara yang lama yaitu mengalihkan BT dengan variabel T akan digunakan lagi. Oleh karena itu suku komponen yang harus akan berbentuk A4 nih TB akar dari pangkat T ini, bahwa ini bebas secara linear terhadap A3 BT adalah jelas karena kita tidak pernah dapat memperoleh ekspresi A4 TB pangkat T dengan melampirkan koefisien konstanta pada A3 BT, bahwa A4 TBT ini memang dengan mudah dibuktikan dengan mensubstitusikan YT-nya sama dengan A4 TBT
dan YT1 nya sama dengan A4T tambah 1 BT1 dan seterusnya ke dalam contoh yang tadi, dan tampak bahwa yang belakangan ini akan menyusut menjadi identitas 0 sama dengan 0. Karena itu, fungsi komplementernya untuk kasus akar ini berulang adalah YC sama dengan A3 BT tambah A4 TBT yang harus dibandingkan dengan contoh sebelumnya. Contoh yang keempatnya, carilah fungsi komplementer dari YT tambah 2 dari 6 YT tambah 1 ditambah 9 YT sama dengan 4. Maka A1-nya sama dengan 6 dan A2-nya sama dengan 9. B1 sama dengan B2 sama dengan 3. Oleh karena itu, kita dapatkan YC sama dengan A3 dalam kurung min 3 kuadrat T tambah A4 dari T min 3 1/4. Jika diketahui dua kondisi awal, maka A3 dan A4-nya juga dapat diperoleh nilai definitnya. Berarti kasus ketiganya yaitu akar kompleks. Dalam kemungkinan yang terakhir nih, A1 kuadrat ini lebih kecil dari 4A2, akan karakteristiknya adalah kompleks sekawan atau conjugate kompleks. Secara khusus, hal ini akan berbentuk dari B1 dan B2-nya sama dengan H lebih kurang VI. Maka di mana H sama dengan min A1/2 dan V-nya akar dari 4A2 dikurang A1/2. Jadi fungsi komplementernya sendiri menjadi YC sama dengan dan seperti terlihat, YC tidak mudah diinterpretasikan, tetapi untunglah dengan bantuan dalil Moivers yang diberikan dalam contoh sebelumnya, fungsi komplementer ini dapat dengan mudah ditransformasikan ke dalam suku trigonometri yang telah kita pelajari dalam mengintegrasikan. Menurut penjelasan dalil tersebut, kita dapat menuliskan H ditambah VI T sama dengan R aksen cos T lebih kurang sin T, di mana nilai R-nya atau selalu diambil positif. Maka R-nya sama dengan akar dari H kuadrat tambah F2 sama dengan akar dari A1 kuadrat 1 tambah 4A2 kurang A2 1/4 sama dengan A-nya 2. Dan Q-nya adalah ukuran radian dari sudut yang dalam interval yang memenuhi kondisi cos-nya HR sama dengan min A/2A2 dan Q-nya sama dengan VR 1 dikurang A2 1/42A. Oleh karena itu, fungsi komplementernya dapat ditransformasikan sebagai berikut. YC sama dengan
sin dari QT. Maka R aksennya A1 tambah A2 cos QT tambah A1 ditambah A2 I dari sin QT. R aksennya dapat A5 cos QT tambah A6 QT. Maka dimana kita telah menerapkan simbol yang ringkas, maka kita akan mendapatkan A5-nya sama dengan A1 tambah A2 dan A6-nya A1 tambah A1 dikurang A2. Fungsi komplementer ini berbeda dengan pasangan persamaan diferensial. Dalam dua hal penting, pertama, ekspresi dari cos QT dan sin QT telah menggantikan penggunaan cos dari Vt dan sin Vt yang terdahulu. Kedua, faktor penggali R pangkat T ini suatu eksponencial dengan baris R telah menggantikan ekspresi dari eksponensial natural E pangkat dari HT. Singkatannya, kita telah bergeser dari koordinat kartesius atau H dan V. Akar kompleks koordinat ini kutubnya R dan Q. Nilai R dan Q dapat ditemukan dari setelah H dan V diketahui. Jadi, juga mungkin untuk menghitung R dan Q-nya secara langsung dari nilai parameter A1 dan A2 melalui asal pertama kita memastikan bahwa A21 ini lebih kecil dari 4A2 dan bahwa akarnya benar-benar kompleks. Mari kita contohkan dari contoh yang kelima. Carilah penyelesaian umum dari YT tambah 2 tambah 1/4 YT sama dengan 5. Dengan koefisiennya A1-nya sama dengan 0 dan A2-nya sama dengan 1/4. Ini membuat ilustrasi tentang kasus kompleks ini. Tadi kan A1 dan A2-nya lebih kecil dari 4A2. Menurut bagian akar nih, yang real, imaginernya adalah H-nya sama dengan 0 dan V-nya sama dengan 1/2. Maka kita akan mendapatkan R sama dengan akar dari 0 tambah 1/2 kuadrat sama dengan 1/2. Jadi karena nilai Q-nya adalah nilai yang dapat memenuhi dua persamaan, maka cos Q H per R-nya sama dengan 0 dan sin dari Q-nya sama dengan V per R sama dengan 1. Maka fungsi dari komplementer maka kita dapatkan Q-nya sama dengan RI per 2. Jadi akibatnya fungsi komplementernya adalah YC sama dengan 1/2 dalam kurung A5 cos dari Pi 2T A6. Tadi kan A5, sekarang A6 sin dari Pi per 2T. Maka untuk memperoleh YP aksen, mari kita coba penyelesaian konstanta YT sama dengan K. Dalam persamaan lengkap ini menghasilkan K-nya yaitu adalah 4 dan YP-nya sama dengan 4 dan penyelesaian umumnya. Maka kita tuliskan YT 1/2 T A5 cos dari yaitu tadi A-nya adalah 6 sin dari Pi per 2 T ditambah 4. Lalu kita masuk lagi contoh yang ke-6. Carilah penyelesaian umum dari YT ditambah 2 dikurang 4Y T tambah 1
ditambah 16 YT sama dengan 0. Pertama, penyelesaian khusus dengan mudah diperoleh, maka YP-nya diperoleh 0. Ini berarti penyelesaian umum YT-nya sama dengan YC ditambah YP. Maka YC ini untuk memperoleh terakhir, perhatikan bahwa koefisien dari A1-nya yaitu adalah 4 dan A2-nya sama dengan 16. Memang menghasilkan akar kompleks, jadi kita dapat menyubstitusikan nilai A1 dan A2-nya ke dalam bentuk ini. Mari kita mendapatkan R-nya sama dengan akar 16 sama dengan 4. Maka cos dari Q-nya sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 1/2. Dan untuk sin-nya, Q-nya akar dari 1 dikurang 16, 4 dikali 16 sama dengan akar dari 3/4 sama dengan akar 3/2. Jadi kedua persamaan terakhir ini memungkinkan kita untuk mendapatkan dari tabel sebelumnya. Maka kita akan mendapatkan Q-nya sama dengan Pi-nya adalah 3. Dan untuk komplementernya, fungsi komplementernya yang di sini juga memberikan penyelesaian umum adalah YC sama dengan YT sama dengan 4T dalam kurung A5 cos Pi dari per 3 T tambah A6 sin-nya, Pi-nya adalah 3T. Baiklah, koeficiensinya jalur waktu lagi. Jalur waktu ini pertama tinjaulah kasus akar real yang berbeda, maka B1 ini tidak sama dengan B2. Jika B1-nya lebih besar pada 1 dan B2-nya lebih besar pada 1, maka kedua suku komponen ini dalam fungsi komplementer ini A1 dan B1-nya dan A2 B2-nya akan menjadi eksplosif, dan demikian YC-nya. Baiklah, kembali kasus akar ini berulang dengan red truth. Kita dapatkan bahwa fungsi komplementer dari suku dari A3 dan A4 seperti ditunjukkan dalam pertama dan telah kita kenal, tetap dibutuhkan penjelasan untuk terakhir ini. Maka kita langsung aja masuk ke contohnya. Contoh yang ke-7 yaitu contoh ini adalah analisis konvergensi penyelesaian dari 3 dan 4 sebelumnya. Maka kita dapatkan YT-nya sama dengan 3 ditambah min 2T tambah 4T. Maka di mana akarnya masing-masing adalah 1 dan min 2, dan terdapat equilibrium yang bergerak 4T. Akar kodominannya menjadi min 2 dan jalur waktu adalah divergen. Maka penyelesaiannya yaitu YT sama dengan A5 min 3T tambah A4 min 3T tambah 1/4. Dan di mana B ini maka di mana B ini 1/4.